Hai guys, makasih banyak ya udah ngundang gue kesini. Hah? Lo bilang apa? Iya, gimana? Seru gak, Zah? Iya, tapi musiknya kenceng banget ya. Ya. Oh iya dong, we're gonna have fun today. Oh. Nah, biar gak tahu nih seru-seruannya nih. Nih, cobain dulu. Hah? Oh, apaan tuh? Udah, cobain aja. Dapetinnya tuh gak gampang. Mumpung lo dikasih, mending lo ambil. Dan lo bakal ngerasa seneng banget. Lagian kan jadwal sekolah lo itu lagi hektik banget gitu ya. Jadi hitung-hitung relaxing lah. Itu nggak bahaya apa? Nggak dulu deh. Gua nggak pakai gituan. Gua pass dulu ya. No, thank you. Udah, percaya aja sama kita. Bener. Kok gitu sih? Itu ekstasi ya? Aduh, beneran gue nggak pakai begituan guys. Gue nggak dulu deh. Nah, kenapa? Lo nggak keren banget sih? Pakai beginian sekarang tuh udah biasa tau. Jangan kan pakai narkoba. Balapin dia, pergaulan bebas judi. Itu udah banyak banget sekarang. Main lo kurang jauh deh. Gak gaul. Udahlah, lo harus bisa nyantai dikit, Za. Ih, kok ekspresi lo gitu sih? Kita kan ngajak senang-senang kok, lo malah kesel sendiri. Serah kalian mau nganggep gue gimana. Tapi dengan banyak orang yang melakukan hal menyimpang gitu, emang bisa dibenarkan? Enggak kan? Enggak lah, gue cabut duluan. Ma, mati lampu. Era mania, tentunya nggak mau kan kalau generasi muda kita terjerumus dalam pergaulan bebas? Mencengangkan, miris, prihatin. Ya, pemirsa, pergaulan bebas kalangan pelajar sungguh memprihatinkan. Peristiwa keliti di Yogyakarta jadi sorotan masyarakat. Kekerasan jalanan di Yogyakarta atau dikenal dengan sebutan kelitih Jogja di atas jam 10 malam dianggap tidak lagi aman. kembali memakan korban jiwa. Apakah fenomena keliti ini bisa dibasmi agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat? 3 kata ini yang menggambarkan perasaan saya dan mungkin juga Anda ketika mendengar kasus ini. Berdasarkan data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Lampung, belasan pelajar sekolah menengah pertama di salah satu SMP negeri kota ini dalam kondisi hamil. Siswi dan siswa SMP melakukan perbuatan asusila karena disuruh temannya. Pemirsa, lalu apakah pandemi mengubah perilaku remaja dan faktor apa saja yang dapat merubah psikologi remaja sehingga berperilaku anarkis bahkan menjurus ke arah kriminal? Sekarang Indonesia begini ya. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945, Founding Fathers atau para pendiri negara ini turut menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologi negara. Namun, apakah teman-teman pernah perhatikan kalau lingkungan di sekitar kita itu sudah dipengaruhi oleh globalisasi, sehingga nilai-nilai Pancasila yang dimiliki generasi muda kita sudah mulai tergerus oleh
oleh pengaruh globalisasi. Coba kalian semua perhatikan, minum-minuman keras di bawah umur, maraknya pergaulan bebas, dan penyalahgunaan zat adiktif yang kian hari semakin marak terjadi. Sayangnya, perilaku asusila yang melanggar norma-norma tersebut mulai dinormalisasi dan disepelekan, seakan-akan Pancasila hanyalah sebagai bentuk frasa ideologi belaka yang tidak ditetapkan. Lantas, kemana perginya ideologi kita? Dengan maraknya perilaku-perilaku asusila yang telah disebutkan, yang mana justru dinormalisasikan oleh masyarakat sekarang, jiwa Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia mengundang banyak pro dan kontra, karena lama-kelamaan semakin memudar. Hal ini membuka peluang untuk masuknya pengaruh ideologi asing ke dalam bangsa kita yang menuntut kebebasan setiap individu maupun golongan, terutama dalam melakukan perilaku-perilaku tersebut. Di zaman yang semakin maju ini, di mana semua bidang teknologi dan informasi semakin terbuka dan mudah didapatkan, ideologi terbaru ramai menyerang, khususnya di kalangan remaja. Remaja seusia kita sekarang mulai tidak segan untuk menunjukkan pergaulan bebas, bahkan mengajak, lebih tepatnya sih mendesak teman-teman lainnya untuk ikut serta. Kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya membuktikan bahwa globalisasilah yang banyak membawa dampak perubahan pemikiran serta perilaku bagi banyak orang, bahkan berpengaruh besar terhadap ideologi suatu negara. Dan dari kasus tersebut juga menunjukkan bahwa perubahan dan pemikiran-pemikiran baru ini dapat bertentangan dengan Pancasila, sebab pengaruhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pemahaman dari ideologi itu sendiri, kita perlu tahu apa sih definisi pengertian dari ideologi. Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide atau keyakinan yang menyeluruh dan sistematis. Ideologi menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak hal yang bisa mengancam kestabilan ideologi yang sudah dimiliki oleh suatu masyarakat, terutama di Indonesia, seperti masuknya paham liberal, komunis, dan Zionis. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu libertas atau dalam bahasa Inggris disebut liberty, yang artinya kebebasan. Kaum liberal mempercayai bahwasannya terdapat pro kontra pemerintah yang dimana pemerintah diperlukan untuk melindungi individu agar tidak dirugikan oleh orang lain. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pemerintah dapat menimbulkan ancaman bagi kebebasan individu. Komunisme merupakan ideologi politik yang didirikan atas dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mencapai kesetaraan dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh filosofi Jerman yakni Karl Marx dan Friedrich Engels dalam manifesto Partai Komunis pada tahun 1848. Mereka berpendapat bahwa konflik kelas melekat dengan kapitalisme dan mendorong kelas pekerja untuk bangkit melawan kaum borjuis yang memiliki alat-alat produksi dan mengambil semua keuntungan. Upaya membangun dan menumbuhkan komunisme di dunia nyata pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang otoriter yang menguntungkan elit politik. Contoh negara yang menganutnya ialah Uni Soviet, Cina Komunis, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam. Namun, goyangannya sebagai filsafat politik memang telah berkurang seiring runtuhnya Uni Soviet. Saat ini, paham komunis masih terus bersemayam dalam bangsa kita Indonesia. Perilaku komunis secara real adalah para koruptor. Sebab, apa yang diambilnya adalah hak materi yang harus dikuasai tanpa memikirkan hal haram. Komunis seperti meja bundar yang berputar dan memberikan setiap orang bagian dari panen. Zionisme merupakan sebuah gerakan politik yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi dengan agenda utamanya menghimpun orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora sejak ribuan tahun untuk kembali ke tanah Palestina. Istilah Zionisme sendiri diambil dari kata Zion dalam bahasa Inggris dan Tasin dalam bahasa Ibrani yang berarti batu karang. Batu ini merujuk pada bangunan Haikal Sulaiman, Solomon Temple, yang dibangun di atas bukit karang yang bernama Zion yang terletak di sebelah barat dari kota Al-Quds atau yang dikenal dengan sebutan Yerusalem. Di kemudian hari, orang-orang Yahudi mengidentikan bukit Zion ini dengan kota Yerusalem Palestina, kota yang disucikan oleh tiga agama. Sebagian besar pemimpin gerakan Zionisme mengaitkan tujuan utama mereka pada penciptaan negara yang diinginkan di Palestina. Pengaruh ideologi Zionisme juga terlihat pada sejumlah figur lintas agama. Apapun agamanya, yang jelas mereka mendukung Zionisme lantaran menganggap Zionisme cuma gerakan warga Yahudi untuk ke tanah yang dijanjikan. Alasan historis ini selalu diulang-ulang guna membangkitkan rasa simpati publik. Tak disangka, ancaman ideologi dapat sangat berbahaya bagi suatu bangsa ya. Sepertinya,
Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah memperkuat penerapan Pancasila. Memang kita sudah sepatutnya memahami maupun meneladani nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukanlah sekedar 5 kalimat yang kita hafalkan terus-menerus, tetapi memiliki arti yang sangat mendalam yang seharusnya kita gunakan sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah paham dengan isi serta konsep Pancasila, pastinya kita dapat memanfaatkannya sebagai filter atau saringan untuk membatasi pengaruh negatif globalisasi yang menyerang negara kita. Unsur budaya, sosial, dan filsafat asing yang kita amati dapat kita bandingkan. Apakah nilai-nilai tersebut sesuai dengan Pancasila atau malah jauh dari penerapan Pancasila itu sendiri? Unsur yang tidak sesuai sepatutnya kita hindari guna membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang visioner, serta terhindar dari dekadensi moral dan paham akan makna dari pedoman bangsanya sendiri. Dapat diingat juga bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang bahwasanya isi dan nilai Pancasila dapat berubah-ubah, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bisa saja nilai ideologi asing yang masuk ke ranah ideologi kita ternyata sesuai dengan Pancasila dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kita juga dapat mengintegrasikan unsur-unsur ideologi lain dengan kelima sila Pancasila, agar dasar negara kita selalu sesuai dengan kehidupan bangsa. Kita semua dapat memulainya dengan menemukan rasa cinta pada negara. Dengan begitu, tali persaudaraan dalam negara kita akan semakin rekat, sehingga mencegah terjadinya pecah belah yang mungkin terjadi akibat ancaman di bidang ideologi. Tentunya, ketika kita mencintai sesuatu, kita sepatutnya tidak mungkin tega untuk merusak, apalagi membahayakannya. Disitulah peran kita sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga keutuhan Indonesia yang telah menjadi tanah kelahiran dan tanah air kita.